Firman Tuhan hari ke-251 7 September tahun 2024, Kitab Zakaria pasal 8 ayat 6, perikop, Tuhan akan membangun Yerusalem. Hari ini, di hari yang ke-251, tanggal 7 September 2024, diambil dari kitab Zakaria pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Perikop, Tuhan berjanji akan membangun kembali Yerusalem. Dan sebagai nats atau ayat intinya adalah sebagai berikut. Zakaria pasal 8 ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kembali kita membawa pedoman kita selama bulan September dengan topik yaitu jadilah pelayan firman. Ini topik kita dalam 1 bulan. Nah, kemudian dijabarkan dengan Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Demikian bunyinya. Tetapi hendaklah kamu pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab kalau bukan demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi apabila kita sebagai pelaku firman bukan hanya mendengar saja, tetapi menjalankannya dengan baik. Kalau seandainya kita hanya mendengar firman, tapi tidak ada perbuatan baik kepada diri sendiri atau kepada orang lain, itu sama dengan menipu diri sendiri. Nah, kemudian sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Tuhan berjanji akan membangun kembali Yerusalem. Mengapa Tuhan mengatakan berjanji akan membangun kembali Yerusalem? Kita tahu bahwa Yerusalem sudah porak-poranda diserang oleh Raja Nebukadnezar. Semua tembok-temboknya sudah berantakan. Baik Allah yang berdiri tegap dihancurkan. Bahkan peralatan-peralatan baik suci pun itu sudah dibawa ke kuil-kuil di Babylon. Dan bahkan cerdik pandai daripada Yerusalem, orang Yahudi diangkut semua ke Babilonia. Yang tinggal hanya orang yang miskin, yang tidak bisa apa-apa. Itu pun hanya untuk mengurus, ya mungkin ada tanaman gandum, ya. Di perikop ini bahwa Tuhan berjanji akan membangun kembali Yerusalem. Dengan porandainya Yerusalem itu akan dibangun kembali oleh Tuhan Allah.
pesan ini disampaikan kepada Nabi Zakaria. Ya. Nah, Zakaria anak Berekia, ya, dan cucunya Ido, ya. Nah, kemudian waktu tahun kedua pemerintahan Darius di Babylon sebagai pengganti daripada Nebukadnezar, ya. Nah, hubungan antara Darius dan Zakaria dalam konteks pembangunan kembali Yerusalem, ya, sangat bermakna dan mendalam dalam sejarah Israel dan umat Kristen. Jadi Zakaria sebagai penyampaian pesan dari Tuhan Allah, ya, dan dia juga mengadakan hubungan baik dengan Raja Darius. Nah, sehingga dia mendapat wewenang, ya, untuk membangun kembali Yerusalem, dan disampaikanlah ini kepada bangsa Yahudi untuk mereka selalu tabah bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka. Nah, kemudian Darius Raja Persia memberikan izin dan dukungan terhadap pembangunan kembali kota Yerusalem, ya, dan juga bait suci yang dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, sedangkan Zakaria sebagai seorang nabi itu memberikan pengharapan dan penguatan kepada bangsa Israel dalam proses tersebut. Jadi Zakaria menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa Yerusalem dan bait suci akan dibangun kembali. Nah, kisah ini dimulai ketika bangsa Israel, ya, kembali dari pembuangan di Babel. Jadi sudah mulai pengembalian daripada bangsa Israel dari Babel. Kita tahu, ya, yang berjasa dalam pengembalian tersebut, ya, kita baca dalam Esra dan juga Nehemia sebagai gubernur Yudea diangkat oleh Nebukadnezar pada waktu itu, ya, dan sekarang diteruskan dengan Raja Darius. Kemudian dalam kitab Nehemia kita melihat bagaimana Nehemia meminta izin kepada Raja Darius untuk kembali dan membangun tembok Yerusalem. Jadi Nehemia memohon kepada Raja Darius untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, dia sebagai gubernur Yudea, ya, bertugas di sana. Nah, sementara itu kitab Zakaria, ya, berisi nubuat, ya, yang berkaitan dengan pendirian bangsa Israel dan juga janji Tuhan akan memulihkan kemuliaan Yerusalem. Ini disampaikan oleh Yeremia. Nah, kalau kita lihat dalam Zakaria pasal 1 ayat 16 dikatakan sebagai berikut. Tuhan berjanji, ya, sebab demikianlah firman Tuhan, aku akan kembali ke Yerusalem dengan penuh belas kasihan. Rumahku akan dibangun di dalamnya. Inilah pernyataan dari Tuhan Allah dan disampaikan kepada Zakaria. Nah, sehingga Zakaria menyampaikan kepada umat Israel untuk menguatkan dia dan meyakinkan bahwa Tuhan itu penuh kasih dengan bangsa Israel. Nah, hal ini menunjukkan bahwa, ya, hubungan erat, ya, antara
Darius, ya, dan pesan nubuat kepada Zakaria. Jadi erat hubungannya dengan keputusan Darius dan pesan atau nubuat daripada Zakaria. Nah, kemudian ini menunjukkan komitmen daripada Tuhan untuk memulihkan Yerusalem dan pembangunan kembali bait Allah, ya, setelah masyarakat dalam pembuangan bangsa Israel selama 70 tahun, ya. Jadi sudah 70 tahun, maka kembalilah bangsa Israel, belas kasihan dari Allah, akan membangun Yerusalem. Nah, Darius sebagai raja Persia berkuasa pada saat itu memiliki peran penting. Jadi Darius ini memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan. Zakaria memberitahukan pembangunan melalui nubuat, ya, yang meneguhkan hati bangsa Israel. Nah, kemudian Tuhan Maha Kuasa memberi pesan pada Zakaria seperti tadi. Aku ingin menolong Yerusalem karena aku amat mengasihi penduduknya, dan karena kasihku itu hatiku panas kepada musuh-musuh kota itu. Jadi ternyata Tuhan Allah juga merasa panas, ya, dengan kejadian, ya, penghancuran kota Yerusalem. Ini disampaikan oleh Tuhan Allah. Hatiku panas, katanya, melihat kota-kota itu dihancurkan oleh musuh-musuh mereka. Aku akan kembali ke Yerusalem, kotaku yang suci itu. Nah, ini pernyataan daripada Allah, akan kembali ke Yerusalem, kepada kota yang suci itu, dan tinggal di situ. Jadi sudah disampaikan bahwa dia akan tinggal di situ. Nah, kemudian Tuhan Allah menyatakan kepada Zakaria bahwa pelataran atau lapangan yang sepi pada saat ini, yang kosong karena sudah ditinggalkan oleh orang-orang Israel dan pergi ke pembuangan, itu dikatakan oleh Tuhan Allah akan duduk lagi kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah sangat tua. Jadi duduk lagi di pelataran kota Yerusalem itu kakek-kakek dan nenek yang sudah sangat tua, ya. Nah, sehingga harus berjalan dengan tongkat. Nah, jadi ini digambarkan oleh Tuhan Allah kepada Zakaria bahwa kakek-kakek dan nenek-nenek duduk-duduk, ya, di lapangan Yerusalem, dan mereka pada umumnya udah pakai tongkat untuk berjalan. Nah, kemudian dikatakan juga, aku akan menyelamatkan umatku dan negeri-negeri, ya, tempat mereka yang telah diangkut. Jadi menyelamatkan umat dari negeri-negeri tempat mereka telah diangkut dari Babel. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa jalan-jalan di kota akan penuh lagi dengan anak-anak yang bermain-main. Jadi Tuhan Allah sudah menyampaikan kepada dia, anak-anak akan penuh lagi bermain-main di Yerusalem. Nah, itulah dengan adanya janji Allah untuk memulihkan kota Yerusalem kembali. Tuhan janji akan membangun kembali Yerusalem. Nah, dan ini disampaikan kepada Zakaria, ya. Nah, sehingga dalam ayat 6, ya, kita lihat hari ini, firman Tuhan hari ini, bahwa hal itu, ya, mungkin tampak mustahil bagi orang-orang yang masih hidup
Mana mungkin, katanya, ini bisa bertengkar. Apakah mungkin? Kembali bagaimana caranya? Ini sudah di pembuangan. Nah, ini kata Tuhan, bagi orang-orang ya yang masih hidup ya dari bangsa ini, katakan itu tidak mungkin. Jadi mereka masih ada pesimis ya. Tapi namun tidak mustahil bagiku. Jadi Tuhan mengatakan akan jalan. Dan sudah direncanakan, itu akan pasti terjadi. Jadi inilah yang disampaikan oleh Zakaria kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan berjanji akan membangun kembali bangsa Israel. Kita lihat ya, setelah Ezra membantu membangun kota Yerusalem dan Nehemia memerintahkan untuk membangun kembali. Ya, kemudian setelah eksodus bangsa Israel dari Babel ratusan ribu orang, maka diadakan pesta pondok daun selama 7 hari 7 malam di Yerusalem atas gagasan daripada Ezra ya, dan juga Nehemia ya, karena pada saat itu diberikan oleh Raja Kores untuk membangun Yerusalem dan Bait Suci sebagai tempat tinggal Allah untuk berdiam di sana. Nah, inilah firman Tuhan pada hari ini. Janji Tuhan itu ditepati, dan itu terwujud kembalinya bangsa Israel ke Yerusalem dan adanya pesta pondok daun selama 7 hari lebih ya. Dan selama 7 hari itu juga Ezra membacakan hukum Taurat dari pagi hingga siang, berturut-turut setiap hari ya. Dan di hari yang terakhir, hari ke-8 ya, Nehemia memerintahkan kepada semua bangsa Israel berdiri ya, kecuali bukan bangsa Israel ya, artinya seperti pembantu ya, budak atau hamba ya, itu tidak boleh berdiri. Tapi semua bangsa Israel, laki dan perempuan, berdiri semua kalau mereka adalah bangsa Yahudi. Dan disitulah mereka minta pengampunan kepada Tuhan, karena mereka sudah diselamatkan, sudah kembali ke Yerusalem sesuai dengan pernyataan tadi ya, dalam perikop. Tuhan berjanji akan membangun kembali Yerusalem, dan itu terjadi ya pada zaman Nehemia dan Ezra, dan perintah melalui pesan Nabi Zakaria. Itulah firman pada pagi hari ini. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi ya. Nah, bacaan pagi diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 48. Orang-orang bukan Yahudi mendapat roh Allah. Nah, ini merupakan lanjutan daripada adanya ya pertemuan antara Cornelius dan Petrus. Kemarin kita mendengar khotbahnya Petrus atau pidato yang disampaikan oleh Petrus, ada 8 ya bagian. Pertama, Petrus mengatakan, kalian sadar bahwa Allah tidak diskriminasi dan berlaku adil terhadap semua orang. Jadi Yahudi dan non-Yahudi itu tidak ada lagi pemisahan seperti hukum agama. Bahkan dikatakan Petrus, bertemu pun itu susah karena dilarang oleh hukum agama. Nah, tapi Allah mengatakan tidak ada lagi diskriminasi. Semua itu adalah halal untuk bertemu. Maka Petrus memberikan diri, menerima undangan daripada Cornelius sebagai orang Italia, ya, seorang perwira dan kapten. Nah, kemudian pidato yang kedua, orang yang takut pada Allah dan berbuat yang benar, orang itu diterima Allah ya. Jadi kalau sudah
takut kepada Tuhan dan berbuat benar, itu sudah merupakan umat Allah. Itu jaminan dari Petrus. Kemudian yang ketiga, kabar baik tentang damai, ya, dan melalui Yesus Kristus, yaitu Tuhan, ya. Semua orang telah dikumandangkan di Israel. Jadi melalui bangsa Israel lah damai sejahtera itu datang melalui Yesus Kristus, ya, yang berada di Israel dan merupakan keturunan Daud. Nah, kemudian keempat, ya, ini terjadi di Judea mulai Galilea. Jadi sesudah baptisan, ya, dia dilakukan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, ya. Kemudian bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus, ya, dan memberikan kuasa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan banyak orang dan mengeluarkan roh-roh jahat. Setelah Yesus dibaptis, dia mulai bekerja menyembuhkan orang sakit dan menguris roh-roh jahat. Nah, inilah pidato Petrus yang keempat. Kemudian yang kelima dikatakan bahwa karena kami, katanya, adalah saksi hidup tentang perbuatan dan tindakan Yesus sebagai Tuhan, ya. Kami saksi hidup. Artinya jangan ragu. Jadi Petrus mengatakan, kalau sudah bicara dengan saya jangan ragu, karena kami adalah saksi hidup, melihat sendiri kejadiannya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam dikatakan Petrus bahwa Yesus itu telah bangkit kembali, ya. Dan setelah bangkit, dia menunjukkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Karena di Yahudi, Yesus itu bukan bangkit, ya. Bahkan ada yang membiayai daripada kaum-kaum pemimpin Yahudi, ya, kaum imam-imam, orang yang mengatakan itu begitu hilang, katakan itu dicuri oleh orang, bukan bangkit. Nah, jadi ini makanya ditekankan oleh Petrus bahwa Yesus adalah bangkit, bukan dicuri orang, ya. Dan dia menunjukkan dirinya kepada kami selama 40 hari, ya. Pada waktu mereka jalan-jalan, Yesus datang dengan tiba-tiba, dan masuk rumah pun dia tidak lagi mengetuk pintu selama 40 hari. Dan disitulah diberikan pendalaman kepada murid-murid Yesus. Nah, ini dikatakan Petrus bahwa dia sudah bangkit dan menunjukkan dirinya kepada kami itu selama 40 hari sebelum dia naik ke surga. Nah, kemudian yang 7 dikatakan bahwa dia menguatkan kami untuk memberitakan kabar baik dan firman Tuhan. Nah, jadi Yesus, ya, itu adalah menguatkan dan memberkati mereka untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, ini sangat terbukti, ya. Kebetulan menguatkan ini diberikan kepada Petrus, ya. Saya ulangi lagi, kemarin juga saya katakan bahwa Petrus sampai 3 kali ditanya oleh Yesus. Itulah saking pentingnya momen ini, ya. Sampai dikatakan Yesus, Petrus, percayakah kepada saya? Petrus, iya Tuhan, aku percaya. Gembalakan domba-dombaku, pelihara umatku, dan rawat mereka. Itulah kata-kata Yesus. Sudah selesai nih, ya, sudah dijawab. Datang lagi pertanyaan yang sama. Petrus, apakah kau sayang kepadaku? Wah, bagaimana Tuhan? Masa sih Tuhan? Saya nggak sayang, sudah kita bertemu selama ini. Saya sangat sayang Tuhan. Tetap mengatakan, gembalakan domba-dombaku, rawat mereka, ya, dan pelihara. Beritakan firman Tuhan. 2 kali.
Ketiga kali, Petrus, apakah kau sayang kepadaku? Sampai 3 kali. Petrus mulai hampir nangis dia. Dia merenung sedikit. Waduh, apa sih maksud Tuhan ini? Kenapa? Sampai 3 kali, kira-kira begitu dalam hati Petrus. Langsung dia menjawab, ya Tuhan, saya sangat sayang. Gembalakan domba-dombaku, rawat mereka, beritakan firman Tuhan. Itulah. Nah, makanya di sini tadi Petrus mengatakan, dia menguatkan kami untuk memberitakan kabar baik dan firman Tuhan. Jadi sudah dikuatkan. Ini terbukti. Waktu Petrus juga ya, pergi ke bait suci, ada seorang ya yang lumpuh atau yang minta-minta, ya, yang buta. Petrus mengatakan, saya tidak punya uang, tapi yang ada pada saya, dalam nama Yesus, kau sembuh. Sembuh ya, langsung yang minta-minta tadi berjalan dan tidak buta lagi ya, dan ditunjukkan kepada jemaat. Jadi benar, jadi Petrus mengatakan dia menguatkan kami untuk memberitakan kabar baik dan firman Tuhan. Jadi benar-benar memang menguatkan daripada para rasul itu. Nah, kemudian yang ke-8 dikatakan bahwa tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi semua nabi itu bersaksi kepada Yesus. Ya. Dan Zakaria, Yeremia, Yesaya, Yeskiel, semua ini bersaksi tentang adanya raja dari segala raja, yaitu datang ke dunia ini. Dan dikatakan di sini, ya, barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Nah, ini Zakaria yang mengatakan itu juga ada di Zakaria, ada di Yeremia. Nah, ini dikatakan oleh Petrus, ya, ada 8 pidato. Nah, kemudian setelah dia pidato ya sudah disampaikan, maka kita lihat hasil daripada pekerjaan Roh Kudus yang berada pada Petrus ya. Nah, sehingga orang-orang bukan Yahudi mendapat Roh Allah. Nah, karena dalam kelompoknya Cornelius, dia seorang perwira, kapten, dan orang Italia, bukan Yahudi. Nah, tentu kelompoknya ini pun semua di sana banyak yang hadir itu. Ya. Itu ribuan orang itu, ya, datang ke sana. Nah, jadi banyak di sekelilingnya. Nah, sementara Petrus masih berbicara, itu Roh Allah itu turun, ya, dan menguasai semua orang yang mendengar berita itu. Jadi tadi Petrus membicarakan itu tadi, ya, sedang berbicara dia, Roh Allah itu turun dan menguasai semua orang yang ada. Tuhan, orang-orang Yahudi yang sudah percaya ya kepada Yesus dan mengikuti Petrus dari Yope, rombongannya Petrus, orang Yahudi ya banyak, mereka sangat heran dan kagum melihat Allah memberikan juga ya rohnya kepada orang-orang bangsa lain yang bukan Yahudi. Jadi mereka tadinya memang beragama seolah hanya kepada Yahudi, tidak, ternyata bangsa lain, orang lain. Nah, itu Cornelius dan kawan-kawannya, itu orang Italia, itu mendapatkan roh yang bagus ya. Nah, kemudian mereka mendengar orang-orang itu berbicara dalam pelbagai bahasa dan ya memuji-muji kebesaran Allah. Jadi mereka sudah memulai berbahasa lain
ya, dan memuji-muji Allah. Maka Petrus berkata, coba lihat, orang-orang ini sudah mendapat roh Allah seperti kita. Nah, jadi Petrus orang Yahudi, jadi seperti kita katanya dengan teman-temannya. Orang-orang ini sudah mendapat roh Allah. Dua, sudah kemasukan roh dari Allah sehingga mereka bisa ya memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi dapatkah orang menghalangi mereka untuk ya dihapus dengan air? Nah, jadi di sini dengan melihat orang itu, berarti Petrus sudah merencanakan untuk memberikan baptisan kudus ya dengan air. Nah, maka waktu itu ya Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Jadi sungguh mulia tugas Petrus ya, yang dipanggil oleh Kornelius untuk menjelaskan apa firman Tuhan yang sebenarnya. Setelah disampaikan, mereka dapat roh Allah ya, dan akhirnya mereka dibaptis. Jadi dalam nama Yesus Kristus. Setelah itu mereka minta supaya Petrus tinggal dengan mereka beberapa hari lamanya. Jadi kesimpulan dalam perikop ini ya, pasal ini, bahwa Kornelius bertemu dengan malaikat dan doanya diterima oleh Allah ya. Itu dulu yang pertama. Nah, kemudian atas perintah malaikat, Kornelius supaya mengundang Petrus. Dan itu sudah terjadi, Petrus datang. Nah, sehingga dengan itikat baik Petrus dan juga keinginan yang mulia dari Kornelius dan juga kawan-kawannya, kami ingin mendengarkan apa kabar baik dari Allah. Jadi seorang dermawan yang murah hati dan sangat membantu orang Yahudi, tentu yang miskin ya. Nah, akhirnya ya, orang bukan Yahudi masuk roh Allah. Jadi sudah diterima semua, tidak ada lagi diskriminasi Yahudi dan non-Yahudi. Semua yang percaya kepada Tuhan itu sudah mendapat keselamatan dari Tuhan. Maka seiring dengan itu, mereka semua sadar. Bahkan Petrus juga diminta untuk tinggal beberapa lama lagi di tempat mereka. Inilah persahabatan yang baik, dan orang-orang bukan Yahudi pun berhak menjadi diselamatkan oleh Tuhan. Dan mereka sudah mendapat roh Allah melalui hambanya Petrus sebagai saksi hidup dalam mengikuti jalan atau jejak daripada Tuhan Yesus yang disalibkan di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk memenangkan segala kematian dan bangkit kembali. Kemudian kita masuk dalam bacaan malam, yaitu Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 5 sampai 12. Nah, ini Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Nah, jadi pada waktu itu ya, Petrus dan Yohanes masih berbicara dengan orang-orang di sana ya. Kemudian
waktu dia berbicara dengan jemaat Allah, ini imam-imam kepala ya dan komandan pengawal rumah Tuhan serta orang-orang Saduki ya dan yang lain-lainnya datang mendekati Petrus dan Yohanes ya, karena mereka sudah melihat menggebu-gebu pekerjaannya, baik menyembuhkan orang yang sakit, memberitakan firman Tuhan, sehingga imam-imam kepala ya dan orang Saduki dan termasuk komandan pengawal rumah Tuhan itu datang menemui Petrus dan Yohanes. Nah, kemudian pada saat itu mereka sangat marah sekali ya. Kenapa mereka marah? Sebab Petrus ya dan Yohanes ya, menyatakan kepada orang-orang bahwa Yesus sudah dihidupkan kembali dari kematian itu ya, membuktikan bahwa orang mati akan hidup kembali. Nah, jadi dalam khotbahnya mereka mengatakan bahwa Yesus itu hidup kembali, bukan dicuri seperti berita yang tersiar di Yahudi bahwa oh dia itu dicuri. Bukan ya. Dia sudah bangkit, kata Petrus. Dan dengan kebangkitannya itu adalah merupakan jaminan bagi kita bahwa kita pun sama seperti Yesus ya. Bangkit kembali ya, dan hidup bersama dengan dia. Ini disampaikan oleh Petrus dan Yohanes ya. Nah, kemudian ya, tetapi orang-orang yang sudah mendengar ajaran mereka itu ya, banyak yang percaya dan yakin benar apa yang disampaikan oleh mereka. Sehingga ini sangat mujizat ya. Sampai-sampai ada 5.000 orang yang dibaptis ya. Mereka menjadi pewaris kerajaan surga. 5.000 orang. Dengan melihat ini, makanya kaum guru-guru agama dan imam-imam kepala ini merasa terusik ya. Karena mereka tuh sudah kurang laris. Nah, ini kok rasul-rasul ini kok begitu bersemangat dan menggebu-gebu dan mengundang banyak orang ya. Banyak orang. Nah, sehingga ya besoknya ya, keesokan harinya datanglah tokoh-tokoh mahkamah agama ya, pemimpin-pemimpin Yahudi dan guru-guru agama berkumpul di Yerusalem. Mereka berkumpul di Yerusalem untuk mencoba melihat situasi ini. Mereka bertemu dengan Imam Agung Hanas serta Kayafas, Yohanes, Alexander dan semua orang yang termasuk keluarga Imam Agung itu. Jadi bahkan keluarga Imam Agung itu pun ada di situ. Nah, kemudian Petrus dan Yohanes dibawa menghadap mereka, lalu mereka bertanya. Ya. Tapi sebelum mereka berangkat, Petrus sudah diamankan lebih dahulu ya. Jadi tokoh-tokoh Petrus itu diamankan di penjara ya, karena sudah malam. Nah, jadi keesokan harinya baru dibawalah dia ke depan guru-guru agama. Nah, kemudian Petrus dan Yohanes dibawa menghadap mereka. Lalu mereka bertanya, bagaimana caranya kalian menyembuhkan orang lumpuh itu? Dengan kekuasaan apa? Dan dari siapa kalian lakukan itu? Inilah pertanyaan guru agama. Artinya
Kalian menyembuhkan itu atas dasar apa? Dan kuasa dari siapa? Nah, mereka masih tanda tanya karena mereka menganggap bahwa Yesus itu dicuri orang, dikubur itu tidak bangkit, ya. Nah, kemudian dikatakan oleh mereka, kami diadili hari ini. Nah, jadi kami ini diadili hari ini, dikatakan, karena berkata baik untuk menolong seorang lumpuh. Jadi kami diadili, ya, hari ini karena berkata baik, ya, untuk menolong seorang lumpuh. Jadi karena menolong orang kok malah diadili, kira-kira begitu, ya. Nah, dan karena tuan-tuan mau tahu bagaimana orang itu disembuhkan. Nah, jadi dibilang karena tuan-tuan mau tahu, ya, bagaimana orang itu disembuhkan. Nah, ini disampaikan. Tuan-tuan sekalian, jadi mereka terus terang, Petrus berterus terang kepada mereka, tuan-tuan sekalian, ya, harus tahu bahwa orang ini berdiri sekarang ini, ya, dengan tegak yang sehat di depan tuan-tuan karena kekuatan dan kekuasaan dari Yesus Kristus orang Nazaret itu, ya. Tuan-tuan sudah menyalibkan Yesus itu, tetapi Allah sudah menghidupkannya kembali. Inilah dikatakan oleh Petrus dan Yohanes. Jadi dia atas kekuatan dan kuasa dari Yesus Kristus orang Nazaret yang kalian salibkan itu dihidupkan kembali, kata Petrus, ya. Karena masih terobsesi bangsa Israel kalau Yesus itu dicuri, bukan bangkit, dan ini diberitakan itu sampai pemberitaannya. Nah, kemudian Yesuslah yang dimaksud ayat ini dalam Alkitab, baru yang tidak terpakai oleh kamu, tukang-tukang bangunan, ternyata menjadi batu yang pondasi. Jadi Yesus inilah, ya, yang dimaksudkan ayat ini dalam Alkitab, batu yang tidak terpakai oleh kamu. Jadi batu yang tidak terpakai oleh tukang itu menjadi batu penjuru. Artinya Yesus yang tidak diterima oleh banyak orang, tapi dia menjadi penyelamat dunia. Nah, kemudian hanya melalui Yesus, ya, orang diselamatkan. Sebab di seluruh dunia di antara manusia tidak ada seorang pun yang mendapat kekuasaan dari Allah, ya, untuk menyatakan keselamatan. Hanya Yesus. Jadi tidak ada di dunia ini, tidak ada. Jadi dengan mereka karena memberitakan firman Tuhan dan dikejar oleh hukum-hukum guru-guru agama dan imam-imam kepala dan juga pengawas, ya, komandan daripada pengawas rumah Tuhan, ya, Petrus dan Yohanes tidak ragu menyampaikan berita baik dari Tuhan Allah, dan sudah mengatakan tadi, dengan siapa kamu menyembuhkan, tetap mengatakan adalah dengan dia, Yesus yang sudah kalian salibkan itu. Dengan itulah kami bekerja menyembuhkan. Nah, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Jadi dengan ketegasan, dengan keberanian, orang yang sudah percaya kepada Yesus pasti akan menyatakan, ya, bahwa siap berkorban untuk keselamatan dia. Nah, inilah yang merupakan role model Yesus sebagai penyelamat
dengan kematiannya merupakan jaminan bagi kita untuk hidup kembali. Jadi ayat hari ini dan tadi kita lihat bahwa Allah juga membangun Yerusalem kembali. Nah, kemudian adanya orang Yahudi dan non-Yahudi itu tidak lagi ada diskriminasi, dan orang non-Yahudi juga bisa menerima roh Allah. Nah, kemudian dikuatkan pada hari ini dengan iman percaya kepada Yesus, maka keselamatan kita akan terjamin untuk hidup sejati dan kekal. Amin. Tuhan memberkati kita.